Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Anadia Tri Sabrini, 2. Eka Yulia Indahsari, 3. Fatima Trianingsih, 4. M. Iqbal Kholik, 5. Wahyu Nurwidayati. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang teori belajar dan motivasi belajar. Teori belajar. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran di sekolah. Belajar dalam pendekatan behaviorisme tidak terlepas dari stimulus yang sudah dibuat oleh guru, agar siswa mampu mengulangi atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Selanjutnya, ciri-ciri belajar behavioristik atau behaviorisme. A. Mengutamakan pengaruh lingkungan. B. Hasil pembelajaran berfokus pada terbentuknya perilaku. C. Bersifat mekanis. D. Mementingkan pembentukan reaksi atau respon. E. Menganggap latihan itu adalah hal yang paling penting dalam proses pembelajaran. Kemudian, teori belajar kognitif. Teori belajar ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Penerapan teori kognitif sosial dalam pembelajaran. Yang pertama, meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka sendiri melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. 2. Mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. 3. Membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Kemudian, teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah suatu teori pembelajaran yang beranggapan bahwa hasil belajar sebaiknya didasarkan pada pengalaman nyata dari peserta didik di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Kemudian yang terakhir, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah model yang memberikan kesempatan pada siswa untuk menjadi kreatif dan melakukan berbagai aktivitas di dalam berbagai interaksi edukatif untuk dapat melakukan eksplorasi dan menemukan pengetahuannya sendiri. Elemen dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pembelajaran harus memperhatikan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa. Kedua, pembelajaran dimulai dari keseluruhan menuju bagian-bagian khusus. Ketiga, pembelajaran harus ditekankan pada pemahaman. Keempat, pembelajaran harus ditekankan pada upaya mempraktekkan secara langsung apa yang sudah dipelajari. Dan yang kelima, adanya refleksi terhadap strategi pengembangan dan pengetahuan yang dipelajari. Rencana untuk meningkatkan motivasi siswa di kelas. Kasus pertama, Tania berumur 7 tahun memiliki kemampuan dan keinginan rendah untuk sukses. Solusi untuk Tania yaitu
Pertama, guru dapat menggunakan metode dan media pembelajaran yang tepat. Kedua, guru memberikan motivasi secara langsung. Ketiga, guru harus menciptakan kompetisi. Keempat, guru memanfaatkan media seoptimal mungkin. Kelima, guru menciptakan pembelajaran yang aktif. Keenam, guru dapat mengadakan evaluasi secara berkala. Kemudian yang ketujuh, guru memberikan pujian atau reward kepada Tania. Kemudian terdapat kasus 2, yaitu Samuel berumur 10 tahun. Ia bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tapi memiliki rasa takut yang kuat akan kegagalan. Solusi untuk Samuel pada kasus 2 ini yaitu guru dapat meminta peserta didik atau Samuel merevisi pengalaman melalui pembuatan laporan kesehariannya dengan bahasa sederhana. Yang kedua, guru mendorong peserta didik agar bisa aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru memberikan arahan untuk menemukan solusi baru terhadap masalahnya untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Yang keempat, guru meminta peserta didik atau Samuel untuk memberikan pendapat yang ia miliki. Kemudian yang kelima, yaitu guru membantu peserta didik atau Samuel untuk mengeksplorasi, memahami bagaimana ide bisa terhubung. Selanjutnya, kasus ketiga atas nama Sandra, berumur 13 tahun. Ia tenang di kelas namun meremehkan keterampilannya. Solusi kasus ketiga yang bisa guru lakukan yaitu yang pertama, guru harus memahami dahulu penyebab peserta didik atau Sandra berbuat kurang baik dengan berbicara empat mata. Yang kedua, guru menggunakan kata yang membangun saat berbicara agar tidak menyudutkan anak, sehingga membuat anak lebih santai saat berbicara dengan kita. Yang ketiga, guru harus memberitahu dan menegur peserta didik atau Sandra tersebut jika dirasa perilakunya kurang baik. Kemudian, guru memberikan saran dan masukan kepada peserta didik agar dapat berperilaku yang baik kepada sesama. Kemudian, kasus keempat bernama Robert. Berumur 16 tahun, ia menunjukkan minat di sekolah dan saat bersama bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya lagi. Nah, solusi untuk kasus keempat ini yaitu guru harus membuat rancangan pembelajaran yang menarik untuk peserta didik. 2. Guru mampu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar Robert itu tidak bosan di sekolah. Ketiga, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Dan yang terakhir, guru dapat memberikan pujian dan reward. Semoga dari 4 kasus tadi, solusi-solusi yang kami paparkan dapat mengatasi anak tersebut ke arah yang lebih baik. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.